Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Mengantar Anda tidur kembali renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Hadir bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema Terbawa Arus Dunia. Banyak orang yang sedang terbawa arus dunia, di mana tanpa mereka sadari mereka semakin masuk ke dalam pusat pusarannya. Kuasa gelap pun selalu berusaha membuat mereka terbuai oleh berbagai kesenangan hidup, kesibukan, dan lain sebagainya, sehingga tidak menyadari keadaan yang sangat mengerikan tersebut. Hal ini berarti semakin menutup kemungkinan untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Kesenangan hidup telah membutakan mata hati dan pengertian mereka, sehingga mereka tidak menyadari keadaan tersebut. Padahal mereka sudah mendekati jurang atau semacam jeram yang akan menjatuhkan mereka ke dalamnya, sehingga mereka tidak akan pernah bisa balik. Keadaan orang-orang ini sudah dinyatakan oleh kitab Wahyu. Itulah sebabnya firman Allah, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya." Wahyu 18 ayat 1 sampai yang kelima. Seperti Lot dan keluarganya meninggalkan Sodom dan Gomora dengan berlari dan tidak boleh menoleh ke belakang, demikianlah kita yang hidup di abad yang kemungkinan abad terakhir ini. Tuhan Yesus sudah berpesan agar kita tidak menjadi seperti istri Lot. Lukas 17 ayat yang ke-32. Pernyataan Tuhan ini bermaksud agar kita rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Untuk bisa meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, ini membutuhkan waktu. Jika tidak segera dilakukan, seseorang tidak akan sanggup meninggalkannya. Tidak sedikit orang-orang baik dalam gereja, bahkan bisa dianggap sebagai rohani dan bijaksana, tetapi belum meninggalkan dunia ini. Mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan gereja, tetapi mereka masih hidup dalam percintaan dunia. Mereka memiliki kerajaan sendiri di samping kerajaan Allah. Kalau kita menyadari keadaan ini, kita tidak boleh menunda atau berbalik kepada Tuhan, agar segera meninggalkan dunia ini dan terus berlari menuju ke kerajaannya. Segala sesuatu bisa atau boleh ditunda, tetapi satu hal ini, meninggalkan dunia, tidak boleh ditunda karena menyangkut nasib atau keadaan kekal kita. Sesuai firman Allah, kita harus berlari untuk menjauhi kehidupan yang tidak sesuai dengan standar anak Allah. Harus berlari bukan sekedar berjalan, sebab tarikan dunia sangat kuat. Kalau seseorang tidak serius meninggalkan percintaan dunia dengan sungguh-sungguh, ia tidak bisa meninggalkannya sampai selamanya. Ini berarti taraf menghujat Roh Kudus. Semakin masuk pusat pusaran arus Tuhan, seseorang akan mengikis potensi menoleh ke belakang. Untuk berbagai hal, banyak orang tidak membatas diri, seperti untuk studi, karir, bisnis, kesehatan, hobi, dan lain sebagainya. Tetapi untuk Tuhan, mereka begitu membatasi diri. Banyak orang Kristen yang membatasi diri tidak masuk ke dalam pusat pusaran arus Tuhan.
Kuasa gelap berusaha menggiring orang-orang ini untuk memiliki banyak kesibukan dan kesenangan, sehingga tidak menyediakan diri yang memadai bagi Tuhan guna mencari kerajaan-Nya. Orang-orang akan dibuat atau didorong kuasa kegelapan untuk all out bagi kesenangannya sendiri, bukan untuk Tuhan. Tanpa sadar, mereka telah tergiring ke api kekal. Perlu dipertanyakan, mengapa untuk banyak hal seseorang habis-habisan atau all out, tetapi mengapa untuk Allah seseorang tidak bisa berbuat demikian? Ini berarti tidak mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Orang yang tidak mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, cintanya tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan belum merasa sudah menemukan cinta dalam hati orang-orang seperti itu. Cinta yang dinikmati oleh Allah adalah cinta kepadanya dengan segenapnya. Orang yang belum mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi berarti orang yang masih terbawa arus, pastinya terbawa arus dunia. Mereka belum bisa menjadi mempelai Tuhan. Mereka tidak akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebab belum menjadi anak kesukaan Bapa. Untuk hal ini, seseorang tidak dipaksa Tuhan. Ia bebas memilih mau mengasihi Tuhan dengan benar atau tidak. Oleh sebab itu, kitalah yang harus memaksa diri kita sendiri, sebab Tuhan tidak akan memaksa kita. Kalau kita tidak memaksa diri kita sendiri, dunia akan menghanyutkan kita sehingga tidak bisa berbalik kepada Tuhan lagi. Kita harus mulai menyadari bahwa kapal hidup kita telah hanyut di bawah arus dunia. Kendali di tangan kita, bukan di tangan iblis, bukan di tangan dunia, bahkan bukan di tangan Tuhan sendiri. Kita sendiri yang harus mengemudikan hidup kita. Semakin seseorang dengan tekad kuat berbalik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan berusaha berubah, maka potensi menoleh ke belakang untuk mengasihi dunia lenyap. Sebab cintanya kepada Tuhan adalah segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kalau seseorang tidak serius meninggalkan percintaan dunia dengan sungguh-sungguh, ia tidak pernah bisa meninggalkannya sampai selamanya. Ini berarti taraf menghujat Roh Kudus. Nikmati istirahat Anda malam ini. Selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati.